Perempuan sampai saat ini masih tergolong kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Tindakan tersebut bukan hanya terjadi di ranah domestik, namun juga di tempat publik, seperti tempat kerja, baik di institusi pemerintah ataupun swasta. Isu kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja juga menjadi salah satu isu utama dalam peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei. Untuk melindungi pekerja perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja atau RP3. Upaya tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja perempuan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan produktivitas kerja yang kini telah tersedia di 6 provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah tadi untuk mendekatkan layanan. Selama ini ketika ada korban atau ada perempuan pekerja yang mengalami kekerasan, apakah itu berbasis gender atau yang terkait hubungan industrial, mereka bingung mau kemana. Kemudian kalau langsung menghubungi ke pengawas ketenagakerjaan juga nggak ngerti, menghubungi atau lapor di perusahaan itu sendiri juga takut, maka disinilah tempatnya. Atau langsung ke UPTD PPA atau di dinas PPPA juga mereka tidak mengerti. Maka dengan adanya ini diharapkan ini adalah mendekatkan layanan. Tadi saya jelaskan juga bahwa mirip seperti tempat kerja selama ini memiliki klinik medis misalnya, itu mirip seperti itu. Jadi seorang yang mau berobat tidak harus langsung ke RSUD rumah sakit gitu ya, cukup di puskesmas terdekat. Nanti apabila memang penyakitnya berat baru dirujuk ke sana untuk dapat penanganan yang lebih profesional. Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan atau RP3 nantinya akan menjadi tempat penanganan pegawai atau buruh korban, seperti diskriminasi, kekerasan, hingga pelanggaran HAM. RP3 melayani pencegahan kekerasan, pengaduan, serta tindak lanjut pendampingan layanan kesehatan, hukum, dan rehabilitasi. Priadi juga menjelaskan beberapa perusahaan multinasional sudah berkolaborasi untuk mendukung sarana, prasarana, dan fasilitas RP3. Tidak hanya itu, di setiap RP3 terdapat kepengurusan sebagai mediator. Yang di 6 provinsi itu ada di Kepri, kemudian di Banten itu di Cilegon, di Jawa Timur itu di Pasuruan, kemudian tadi yang di Karawang juga ada, kemudian di Jakarta di kawasan industri Pulau Gadung, di Cakung, kemudian di Sumatera Selatan itu juga ada. Terus yang mereka sudah mengupayakan sendiri, inisiasi sendiri di Provinsi Sumatera Barat juga ada. Kemudian di Sumatera Selatan itu di Oki kalau nggak salah kemarin saya ya. Terus yang tadi dari Kalsel itu di Gapki, di bawah Gapki. Karena yang lebih parah kan kalau sawit, karena mereka sangat luas, masyarakatnya ada tinggal di dalam sana dan mereka mau mengadu kemana sangat jauh, namanya di hutan-hutan atau di kebun sawit. Jadi layanannya sangat jauh, sehingga ini sangat penting. Mereka makanya berharap itu. Serikat Buruh Pekerja seluruh Indonesia juga turut mendukung dengan upaya pemerintah melalui Kemen PPPA dengan adanya Rumah Perlindungan Perempuan atau RP3 tersebut. Sebab di Indonesia, pelecehan seksual di tempat kerja sangat merugikan, bukan hanya pada korban, tetapi pada lingkungan kerja dan perusahaan. Yang sering kali dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Yang tingkat rendah yang kami jumpai dengan suitan, walaupun mereka teman-teman pekerja pelaku kadang-kala itu gurauan, itu candaan. Tapi ketika kita ajak diskusi, kebetulan salah satu direksinya kan perempuan. Ketika kita tanya, apakah dirimu juga berani nyuit-nyuitin kalau itu tanda keakraban terhadap direksi? Enggak. Berarti itu kan pengakuan bahwa kekerasan itu dilakukan karena beranggapan korban itu relasinya lebih rendah. Gitu. Kemudian dari tingkat misalnya mengirim video-video porno segala macam terhadap itu, terus kemudian juga ketika memerintah dengan menepuk, memegang bahu gitu.
Diharapkan dengan adanya RP3 ini dapat menjadi angin segar bagi buruh dan pekerja perempuan untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di lingkungan tempat kerja. Stefani Lintang, Haryadi Jamal, DAI TV.